laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat perkara-perkara baru dalam urusan agama kami ini padahal bukan bagian dari agama, maka dia tertolak. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian dalam riwayat lain Rasulullah juga mengatakan dari Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak ada urusan agama di atasnya, yakni bukan bagian dari agama, maka dia tertolak. Ini hadis menggambarkan tentang sekilas definisi tentang bid'ah. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Para ulama mengatakan begini. Al-Islamu yaduru haula salasati ahadits. Islam itu perputarannya ada di 3 buah hadis. Islam itu perputarannya atau secara umum Islam itu dikandungi oleh 3 buah hadis. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Hadis tentang niat. Yang kedua, hadis tentang al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyin. Permasalahan halal dan haram, hadis kedua, Pak, yang kita hadis yang ke-6 insyaallah setelah ini. Kemudian hadis yang ketiga adalah hadis man ahdatsa fi amrina hadza. Hadis yang kita baca ini. Jadi kalau mengikut pendapat ini maka hadis ini nilainya sepertiga dari ajaran agama Islam. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wal Islamu yaduru haula arba'ati ahadits. Islam itu perputarannya atau Islam itu tercakup dalam 4 hadis. 3 hadis yang tadi kita bacakan, tambahan 1 lagi hadis dari Rasulullah yang dimasukkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal tentang perkara di hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril tentang akhbirni 'anil Islam. Akhbirni 'anil iman. Beritahu saya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. 4 hadis. Maknanya Bapak Ibu dimuliakan Allah, hadis yang sedang kita akan pelajari ini adalah hadis yang sangat besar nilainya dan sangat penting dalam kehidupan kita beragama. Kenapa demikian? Karena hadis ini Bapak Ibu dimuliakan Allah, Allah mencoba, Rasulullah mencoba memisahkan mana yang bukan agama dan mana yang agama. Rasulullah coba memberikan panduan mana amalan yang diterima, mana yang bukan diterima, yang tertolak. Maka Rasulullah memberikan bahasa yang sangat pendek. Singkat sekali Bapak Ibu. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengerjakan, membuat yang baru-baru dalam perkara agama Islam ini padahal bukan dari bab Islam, maka perkara itu amalan dia itu tertolak. Nah, kaum muslimin, yang pertama pembahasan kita adalah apa itu bid'ah? Bid'ah itu apa? Kita tidak boleh gampang menyebut bid'ah. Dengan sangat mudah lisan kita mengatakan, oh Anda pelaku bid'ah, oh ini bid'ah, ini bid'ah. Seolah-olah kita punya hak untuk memberikan stempel bid'ah. Namun kita coba membuka lebih luas apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka secara umum Bapak Ibu dimuliakan Allah, bid'ah itu terjadi dalam kehidupan kita, baik dalam amal ibadah maupun amalan muamalat ekonomi kita. Di dalamnya semua ada masalah bid'ah. Nah, bid'ah itu sendiri adalah, kalau dalam bahasa sebagian ulama menyebutkan begini Pak,
ma la nassalahu minal Qur'ani was sunnati wal ijma' wa huwa mukhalifun lahuma. Segala sesuatu yang tidak punya sandaran dalil dari Quran, tidak juga ada sunnah, dan tidak ada ijma' ulama menyebutkan ke sana. Dan dia, perkara ini Bapak Ibu, bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah. Sekali lagi saya ulang. Bid'ah itu adalah perkara yang tidak ada landasan hukum Al-Quran dan sunnahnya, dan dia bertentangan dengan Al-Quran sunnah. Ini dua standar ini harus ada, Pak. Harus ada dua-duanya. Tidak punya dalil Quran dan sunnah, juga tidak ada ijma ulama. Yang kedua, dia bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah. Nah, sehingga dari sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bisa membagi beberapa amalan itu menjadi 3. Yang pertama, amalan yang punya landasan dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah, atau bahkan dari Al-Quran dan Sunnah secara sekaligus. Ini yang pertama, Pak. Contoh apa? Kita kalau sholat maghrib, kan ada landasan maghribnya, Pak. Ya? Landasan Al-Qurannya ada. Hadis Rasulullah ada. Selesai sholat maghrib, kita sholat sunat 2 rakaat. Ada landasan dalilnya. Ini amalan pertama. Amalan, baik, jazakallahu khairan. Amalan yang punya landasan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, ada amalan yang tidak punya landasan hukum dari, tidak punya landasan dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah, tapi dia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, Pak. Ini penting sekali kita sampaikan. Ada amalan yang tidak punya landasan dalil Al-Quran ataupun As-Sunnah, tapi hadirnya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita langsung kasih contoh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi oleh Bilal, wahai Rasulullah, saya bermimpi melihat diperlihatkan lafaz-lafaz untuk menyeru orang-orang melaksanakan ibadah sholat. Maka Bilal azan. Beliau naik ke tempat yang agak tinggi di Masjid An-Nabawi, lalu melantunkan azan dengan sangat keras. Nah, ibaratnya Pak, kalau di kita ada lantai 2 masih ada atap lagi. Selagi bisa kita naik ke atas lantai 2, kita naik di situ, Pak. Serukan azan sekuat-kuatnya biar orang mendengar. Itu asli, Pak. Yang aslinya seperti itu. Tapi zaman sekarang, orang tidak lagi azan dengan naik ke puncak, Pak. Azan masuk di ruangan khusus, di mihrab, dengan menggunakan mikrofon, speakernya taruh di atas. Sudah keluar dari yang asli dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah keluar dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah secara asli. Atau dulu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah berjihad, membawa 3.000 pasukan, itu kan banyak, Pak. 3.000 pasukan kalau di tempat kita, kalau di sini Bang Mutiara View ini nggak tahu di mana bisa dimuat, Pak. Rasulullah paling depan, tentu Rasulullah akan tetap mengajarkan Al-Quran dan hadis kepada para sahabat. Kalau Rasulullah berbicara, itu tidak kedengaran sampai ke belakang, Pak. Apa yang dilakukan Rasulullah? Seperti yang disampaikan Allah dalam surah At-Taubah itu, bahwa ada dibagi oleh Rasulullah per kelompok-kelompok mujahid. Peleton-peletonnya, Pak. Satu peleton terdiri dari sekian pasukan mujahid. Kemudian ketika Rasulullah ingin menyampaikan hadis, 2 orang atau 1 orang dari setiap peleton itu datang ketemu Rasulullah. Duduklah bersama Rasulullah perwakilan dari masing-masing kelompok. Kemudian setelah mereka mendengar dari Rasulullah, Rasulullah suruh kembali. Kembali ke tempat masing-masing, itulah yang dikatakan Allah, liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Mereka balik ke peletonnya masing-masing, lalu sampaikan tuh hadis Rasulullah. Ini Pak, cara asli Rasulullah menyampaikan pengajian dalam jumlah yang sangat besar.
Nah, di zaman sekarang tidak. Mau 5.000, 15.000 jamaah yang datang, tinggal diperpanjang speaker ke belakang. Sudah tidak sesuai dengan yang asli dari Rasulullah. Tapi apakah hadirnya mikrofon ini bertentangan dengan syariat? Tidak. Nah, jadi ada yang kedua. Amalan yang tidak ada landasan dalil Quran dan sunnahnya, tapi dia tidak bertentangan, justru memperkuat pelaksanaan syariat. Yang ketiga, ada amalan nggak punya landasan hukum dalil dari Quran dan sunnah, dan hadirnya bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah. Dia tidak punya dalil dan dia bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini yang disebut dengan perkara bid'ah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, satu hal yang harus kita hadirkan di kepala kita adalah tidak semua yang tidak punya dalil berarti itu bid'ah, bukan. Segala sesuatu yang tidak punya dalil berarti bid'ah, bukan. Segala sesuatu yang tidak dicontohkan Rasulullah berarti bid'ah, bukan. Kita timbang. Amalan yang tak ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah ini masuknya yang kedua atau yang ketiga. Kalau yang kedua dia nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah. Contoh seperti apa? Yang kedua, Pak, Bapak Ibu. Rasulullah tuh menyuruh kita untuk bersuci. Allah menyuruh untuk bersuci. Pakaian kita, tempat sholat kita. Maka di zaman kita sekarang, Pak, sholat kita pakai karpet. Ini bahkan meninggalkan sunnah Rasulullah. Kalau dalam hadis dibahasakan begini, Pak. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala na'laihi. Rasulullah itu dulu sholat di atas sendalnya. Kita sendal ditinggal di luar, Pak. Lalu masuk ke dalam masjid dalam keadaan tidak pakai alas kaki. Lalu kita sujud, rukuk di tempat yang tidak ada lagi sendalnya. Di atas karpet. Apa yang kita wujudkan dari sini? Menciptakan tempat sholat yang nyaman dan bersih. Apakah pernah Rasulullah melakukan hal seperti ini? Masjid Nabawi tidak pakai sajadah dulu. Tapi pakai pasir saja, Pak. Sujudnya di pasir. Nah, makanya kalau sholat itu, Pak, Rasulullah pernah ada riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah selesai sholat usap wajahnya karena ada pasir. Memang sujud di atas pasir. Rasulullah sholat di atas sendal karena memang di atas pasir. Nah, apakah pakai karpet ini bertentangan dengan sunnah Rasulullah? Tidak ada dalil, Al-Quran tidak ada sunnah, betul. Tapi apakah bertentangan? Tidak. Ini justru membuat pelaksanaan syariat kita semakin sempurna. Nah, yang ketiga tadi, tidak ada dalil Quran, tidak ada sunnah, dan hadirnya bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh apa, Pak? Ada orang sholat maghrib 4 rakaat, Pak. Mungkin dia punya semangat yang tinggi, ya Allah, kurang kerasa sholat maghrib itu 3 rakaat, ya Allah. Atau sholat subuh mungkin, Pak, lagi semangat-semangatnya ibadah di waktu fajar. Ya Allah, kurang kerasa kalau sholat subuh 2 rakaat saya mau tambah jadi 4. Apa dalil sholat subuh 4 rakaat? Nggak ada. Apakah dia bertentangan dengan hadis? Ya. Hadis Jibril yang mengajarkan Rasulullah sholat subuh sebanyak 2 rakaat bertentangan. Nah, ini bid'ah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bid'ah adalah perkara yang tidak punya landasan Quran dan sunnah, dan dia bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah. Kita masukkan ijma' dalam dalil karena memang ijma' ini hujahnya sangat kuat. Sangat kuat. Wa may yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mengikuti ijma' kaum muslimin, kesepakatan kaum muslimin, jalannya kaum muslimin, para ulamanya, maka nuwallihi ma tawalla, kami tinggalkan. Lalu sampainya ke dalam api neraka. Maka para ulama mengatakan mengikuti ijma' itu hukumnya wajib. Wajib. Nah, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini makna bid'ah. Kemudian dari sini kita bisa memahami bahwa ada amalan itu yang diterima Allah, ada amalan yang ditolak oleh Allah. Ketika kita belajar tentang amalan diterima Allah memenuhi 2 syarat.
Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah. Dua hal ini ketika dilanggar bid'ah dia, Pak. Contoh apa? Ada orang umroh, tujuannya apa? Menaikkan elektabilitas menjelang 2024. Ini kena dalam bab niat, melanggar sunnah Rasulullah SAW. Padahal kan Allah mengajarkan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan beribadah kecuali untuk mencari ridha Allah. Tata cara pelaksanaan juga harus ikut sunnah Rasulullah SAW. Ngikuti sunnah Rasulullah dalam tata cara beribadah. Nah, siapa yang melanggar dua hal ini, amalan tertolak. Apa kata Rasulullah? Man amila amalan min ajli. Siapa yang mengerjakan satu amalan tujuannya padahal untuk saya, tapi wa asyraka ma'i ghairi, wa asyraka ma'i fihi ghairi. Tapi di dalam amalan dia selipkan tujuan lain selain saya, kata Allah, tujuan duniawi. Taraktuhu wa syirkah. Saya tinggalkan dia, saya tinggalkan syirik yang dia kerjakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lalu muncul dari Imam Asy-Syafi'i yang beliau mencoba membagi bid'ah itu menjadi dua. Bid'ah kata Imam Asy-Syafi'i, beliau menyebutkan bahwa ma ahdatsa wa khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw atharan fahuwal bid'atud dhallah. Satu perkara baru yang dia bertentangan dengan kitab, dengan sunnah, dengan ijma' atau asar, ya ini perkataan para sahabat, maka dia termasuk kepada bid'ah yang dhalah, sesat. Wa ma ahdatsa minal khairi. Tapi siapa yang melakukan perkara baru, dia baik, perkara baik. Kemudian walam yukhalif syai'an, dan dia tidak termasuk, dan dia tidak bertentangan dengan sesuatu apapun, baik dari Quran, sunnah, ijma', tidak juga dari para sahabat, maka dia termasuk bid'ah juga, tapi bid'ahnya bid'ah mahmudah. Dia adalah bid'ah yang bagus. Nah, Imam Asy-Syafi'i lah yang memperkenalkan istilah ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah. Apa itu bid'ah sayyi'ah? Yang tadi Pak kita sebutkan di kategori ketiga. Amalan baru, nggak ada dalil Quran Sunnah, dan dia bertentangan dengan Quran Sunnah dan ijma'. Apa itu bid'ah hasanah? Segala sesuatu yang baru belum pernah dikerjakan, tapi oleh dia dikerjakan dan dia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, justru memperkuat pelaksanaan ibadah. Ini bid'ah hasanah. Nah, kaum muslimin Bapak Ibu, lalu muncul ada sebagian ikhwah kita yang menafikan makna bid'ah hasanah. Kalau bid'ah itu ya bid'ah, bid'ah itu ya bid'ah, dhalalah finnar, tempatnya di neraka. Nah, Bapak Ibu, pendapat ini tidak bisa diterima sepenuhnya. Kalaupun mau kita terima sepenuhnya, maka pendapat ini maknanya adalah bid'ah secara bahasa. Kalau nggak ada dalil berarti bid'ah. Secara bahasa begitu, Pak. Kalau bid'ah berarti sesat, masuk neraka. Nah, ini yang perlu kita pisahkan. Mana bid'ah yang maknanya bahasa, mana bid'ah yang membawa ke dalam api neraka. Nah, kaum muslimin Bapak Ibu, apa di antara perkara-perkara bid'ah? Bid'ah itu kalau bahasa kitanya kreatif, Pak. Kreatif. Nah, pelaku bid'ah disebut dengan mubtadi'. Kalau bahasa kitanya kreator kan gitu, Pak ya. Cerdas dia membuat gaya-gaya baru dalam ibadah. Tapi coba lihat Bapak Ibu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika
di bulan Ramadan beliau sholat di pertama kali Ramadan tahun kedua Hijriah. Beliau sholat tarawih 3 malam bersama para sahabat di Masjid An-Nabawi. Dan semua sahabat hadir, Pak. Mulai terfikir oleh Rasulullah ini khawatir para sahabat ini menganggap sholat tarawih ini adalah wajib. Maka selesai sholat tarawih di malam yang keempat, Rasulullah suruh semua para sahabat pulang. Pulang ke rumah, sholat di rumah masing-masing malam harinya. Kenapa? Akhafu an yakulu annaha wajibah. Rasulullah khawatir kalau kaum muslimin menganggap sholat tarawih itu adalah wajib. Nah, datang masa Abu Bakar, datang masa Umar. Umar, Pak, dibuat perkara baru oleh Umar. Dulu di masa Rasulullah, sholat tarawih itu di rumah masing-masing. Karena khawatir dianggap wajib. Wahai para sahabatku, Rasulullah sudah meninggal. Wajib sunnah mubah itu sudah selesai. Maka kalaupun sekarang kita buat sholat berjamaah di masjid tarawih, tidak akan ada lagi yang mengatakan itu wajib, kata Umar. Lalu dipanggillah Ubay bin Ka'ab. Ya Ubay, salli bin nas. Sekarang juga kamu pimpin sholat tarawih di Masjid An-Nabawi. Nah itu Pak, di masa Umar berlakunya. Begitu selesai sholat, kaum muslimin beramai-ramai datang ke Masjid An-Nabawi. Apa kata Umar? Ni'mal bid'atu hadih. Bid'ah paling indah tuh ya yang kayak gini, kata beliau, Pak. Nah, apakah bertentangan dengan sunnah Rasulullah? Kalau dengan praktek Rasulullah bertentangan, Pak. Tapi kenapa Umar tetap mencoba melaksanakannya? Karena beliau melihat ada alasan atau illah yang di masa Rasulullah sekarang sudah nggak ada lagi, Pak. Hilang illah, berubah hukum. Karena dalam usul fikih kan dibahasakan begitu, Pak. Al-hukmu yaduru ma'al illah. Fa in intafatil illatu intafal hukmu. Hukum itu akan bergantung sekali kepada sebabnya. Begitu sebab hilang, maka hukum pun ikut jadi hilang. Nah, di sini disebutkan oleh Umar bin Khattab. Ni'mal bid'atu hadih. Ini nikmat paling indah. Kalau di masa Rasulullah, sahabat menulis hadis, menulis Al-Quran di lembaran-lembaran. Karena nulisnya di lembaran diizinkan oleh Rasulullah. Umar punya pikiran berbeda, dikumpulkannya dalam satu mushaf. Lalu apakah para sahabat protes? Tidak. Bahkan di masa Utsman dikumpulkan semuanya dijadikan satu khat Utsmani. Mushaful Nah, seperti itu Bapak Ibu. Di masa Utsman. Kalau di masa Rasulullah Bapak Ibu ini dimuliakan Allah, salat Jumat itu azannya sekali, Pak. Azannya sekali saja. Kapan azannya? Begitu masuk waktu sholat zuhur di hari Jumat, maka dikumandangkanlah azan sholat Jumat. Tapi di masa Utsman, beliau mengambil sebuah hadis. Rasulullah mengatakan bahwa bainal adzanaini salatun. Di antara dua azan itu ada sholat, kata Rasulullah. Dari hadis ini, Utsman memahami bahwa ada dua azan, di tengah-tengahnya ada sholat. Maka beliau memutuskan sebuah amalan bahwa karena di zaman sekarang para sahabat ini banyak yang sudah sibuk dunia, lupa waktu sholat Jumat, ya sudah kita azan dulu, kemudian sholat sunat, setelah itu azan yang kedua, pertanda khatib sudah naik mimbar. Akhirnya Bapak Ibu, orang kalau sudah dengar azan di hari Jumat, buru-buru keluar, sehingga begitu mereka sampai di rumah bersih-bersih, berangkat ke masjid, khatib belum naik mimbar. Ini yang diperbuat oleh Utsman bin Affan. Bid'ahkah dia? Beliau menafsirkan hadis tadi adanya dua azan. Sebagian ulama menyebutkan, sebagian besar sebagian ikhwah kita menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan dua azan itu adalah azan dan iqamahnya. Antara azan dengan iqamah. Sementara Utsman bin Affan memahami ada dua azan. Azan satu, azan dua. Lalu sholat sunat. Sholat sunatnya apa?
bisa sholat sunat mutlak seperti yang disampaikan Bilal bin Rabah. Kami dulu sholat di masa Rasulullah sebelum Jumat masuk, nusalli ma kutiba lana minas salat. Kami sholat seberapapun yang kami bisa. Ada yang 4 rakaat, 8 rakaat. Selagi bisa, sebelum khatib naik mimbar, sholat sunat. Nah, sebagian ulama mengkiaskan itu sholat sunat qabliyah. Seperti zuhur. Boleh saja, Pak. Tapi lebih afdal seperti yang diamalkan Bilal. Nah, kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah. Penafsiran dari Utsman bin Affan ini dikategorikan perkara baru. Tapi tidak disebut bid'ah karena ada hal yang menunjang dan menguatkan amalan tersebut walaupun tidak dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makna bid'ah. Jadi ada bid'ah itu yang mahmudah, yaitunya perkara baik, baru, baik, dia bermanfaat, tapi tidak bertentangan dengan dalil Quran, Sunnah, dan ijma'. Ada bid'ah sayyi'ah, yaitunya perkara baru, dan dia tidak bermanfaat dan bertentangan dengan dalil Quran, Sunnah, dan ijma' ataupun athar daripada para sahabat. Kemudian cakupan bid'ah itu di mana saja, Pak? Apakah bid'ah itu masuk cuma di amalan-amalan rutin kita? Perkara bid'ah akan masuk dalam setiap perkara yang kita persembahkan untuk Allah. Setiap perkara yang kita persembahkan untuk Allah, di dalamnya ada bisa jatuh ke dalam bid'ah. Kalau tidak hati-hati kita dalam memperkuat landasan Quran dan Sunnah kita. Apa saja dia, Pak? Yang pertama adalah bab akidah. Orang bisa jatuh dalam bid'ah dalam perkara akidah. Akidah, Pak. Hanya saja klaim-klaim bid'ah dalam akidah oleh sebagian kelompok di kita, Bapak Ibu, itu tidak sepenuhnya bisa diterima. Semisal apa, Pak? Semisal membagi akidah itu dengan sifat 20 itu bid'ah. Tidak. Tidak semudah itu, Pak. Itu bid'ah. Kenapa? Rasulullah nggak pernah membagi sifat itu jadi 20. Sifat wajib, sifat jaiz. Itu bid'ah. Tidak semudah itu mengatakan bid'ah. Kenapa demikian? Karena menyebutkan sifat 20 ini kan memudahkan. Untuk memudahkan kita untuk ketika memberikan klasifikasi sifat-sifat Allah. Adapun yang aslinya adalah sifat beserta dalil. Allah itu qudum, ada dalil. Allah baqa, punya dalil. Artinya semua sifat ini adalah sifat-sifat Allah yang berdalil. Lalu kalau memang ada dalil yang menguatkan dari Al-Quran dan Sunnah, maka sifat-sifat ini tidaklah disebut sebagai bid'ah. Sebagaimana juga sebagian ikhwah kita yang punya prinsip akidah dengan usul salasah. Ada uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Juga tidak punya landasan dari Al-Quran dan Sunnah yang mengatakan bahwa bagilah akidah kalian jadi 3. Kan tidak ada. Tidak disebut bid'ah. Kenapa? Karena rincian di dalamnya punya landasan Al-Quran dan Sunnah. Ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa jatuh di dalam perkara bid'ah dalam bab akidah ketika kita tidak, tentunya kalau kurang memperhatikan bab-bab agama. Yang kedua, perkara bid'ah juga bisa mencakupi bab ibadah harian. Bab sholat kita, cara berzakat kita, cara haji. Ada Pak orang yang kalau lihat-lihat video yang aneh-aneh itu Pak di Arab Saudi. Dia wudhu di tembok Arab Saudi, tembok Masjidil Haram. Nggak ada keran, nggak ada apa-apa, tapi berwudhu seolah ada air. Habis itu sholat Pak. Airnya entah di mana, tayamum juga bukan. Wudhu, gayanya gaya berwudhu, basuh wajah, basuh tangan, basuh usap kepala, cuci basuh telinga dan kaki. Gayanya wudhu, tapi airnya tidak ada Pak, keran juga nggak ada di sana Pak. Nah, ibadah hal seperti ini bisa masuk dalam perkara bid'ah. Nggak ada landasan dan itu bertentangan dengan syarat-syarat sholat. Sebagaimana perkara bid'ah juga akan bisa masuk dalam bab muamalat.
Muamalat itu adalah bab-bab transaksi ekonomi. Juga di sana bisa masuk perkara bid'ah. Karena perkara bab muamalat ini sangat luas Bapak Ibu ini muliakan Allah. Kalau Dr. Oni Syahroni mengatakan bahwa ada 10 ilmu hitam dalam muamalat. Jadi yang dilarang dalam muamalat itu cuma sedikit, Pak. Ghararnya, riba, makan harta anak yatim, ghash, menipu. 10 perkara, 10 ilmu hitam dalam ilmu muamalat. Sisanya adalah halal. Ya, halal. Mana yang dilarang? Itu contohnya, Pak. Kullu qardin jarra naf'an. Jual beli tapi bawa bunga. Ada bunga di dalamnya. Fahuwa riba. Itu termasuk kategori riba. Ini bid'ah kalau dikerjakan. Bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kaum muslimin Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kemudian, apa hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang tetap melakukan bid'ah ini, Pak? Insya Allah di pertemuan yang akan datang, kita akan mencoba menggali beberapa perkara-perkara dalam kehidupan kita yang mungkin dia berkaitan erat dengan masalah keseharian kita dan juga berkaitan dengan masalah-masalah ibadah kita, muamalat kita. Kita bahas, kalaupun tidak detail, setidaknya kita punya gambaran. Sebagai praktek terhadap kaidah yang kita baca pada hari ini. Nah, orang yang tetap ngotot melakukan bid'ah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka jahanam. Bedanya apa nanti dengan orang-orang yang kafir? Orang kafir kekal, Pak. Kalau pelaku maksiat, pelaku bid'ah ini masuk dan transit, tapi transitnya panjang, Pak. Transitnya lama. Transit sedikit saja kita nggak kuat, apalagi lama-lama. Fahuwa raddun. Siapa yang sholat tapi sholatnya diisi dengan perkara-perkara yang tidak diridhai Allah, bid'ah raddun. Tertolak. Apa makna tertolak? Dianggap belum sholat. Siapa yang bayar zakat tapi cara dia membayar zakat tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah, bahkan dia meyakini itu yang benar caranya, maka zakatnya tertolak karena tidak sesuai dengan, karena belum dianggap membayarkan zakat. Ya, belum membayar zakat. Nah, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya hari ini mungkin nggak bisa sampai Isya di sini Ustaz, ya. Hari ini jam 7.30 ini 19.30 ada acara MUI di asrama haji, jadi saya pula diamanahkan untuk di moderator, harus segera berangkat ke sana dan bergabung dengan ustadz-ustadz yang di sana. Mungkin Isya di arah-arah perjalanan ke Batam Center insyaallah. Gak apa-apa Ustadz ya. Jazakumullahu khairan. Konsep awal kita tentang bid'ah sudah selesai. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang praktek atau turunan konsep ini dalam amalan kita atau dalam praktek hariannya seperti apa sehingga kita bisa mengklarifikasikan ini amalan yang harus saya tinggalkan, ini harus saya kerjakan, ini yang harus ini yang boleh dikerjakan, ini yang tidak. Jazakumullahu khairan. Mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sama-sama. Ya, Pak.